saya akan mempresentasikan tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 18 September 1948. Pada saat itu, bangsa Indonesia merasa dirugikan karena perjanjian ini membuat Belanda menguasai banyak wilayah di Indonesia. Kemudian, Presiden Soekarno menyuruh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menjadi kabinet pengganti Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang merasa kecewa akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang melibatkan beberapa partai di Indonesia. PKI berasal dari satu kekuatan dengan FDR, yaitu partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialistis Indonesia yang tertera dalam anggaran dasar partai tersebut. PKI di bawah kendali musuh yang terlibat dalam peristiwa ini disebut ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif musuh, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Selama bulan Juli hingga September 1948 terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi bahwa seorang perwira divisi Panembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Divisi Panembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau FDR. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia, A.H. Nasution menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana FDR atau PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Yang pertama ada pasukan pro-PKI musuh ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Yang kedua ada Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Yang ketiga, Solo dijadikan sebagai pengalihan perhatian. Yang keempat, selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. Yang kelima, mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan menggunakan kekerasan. Melalui buku Peristiwa Kop Berdarah PKI September 1948 di Madiun, terungkap bahwa 31 Oktober 1948, musuh ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Ginanjar Kartasasmita mengungkapkan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga dijatuhi hukuman mati. Ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dibagi menjadi beberapa pemberontakan. Yang pertama, ada pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi karena dilandasi atas ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 11/7. Dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disebut DITII. Pada saat itu, pasukannya membuat taktik pagar besi guna menyembunyikan Kartosuwiryo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwiryo, akhirnya dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda. Yang kedua, ada pemberontakan DITII Aceh yang terjadi pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan ini di bawah pimpinan Daud Bereh. Alasan pertama yang menjadi latar belakang dari gerakan pemberontakan ini adalah kekecewaan
para tokoh pemimpin dan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Peleburan provinsi itu seakan-akan mengabaikan jasa masyarakat ketika perjuangan mempertahankan NKRI di masa revolusi. Ada pemberontakan DITI Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangi. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Munculnya gerakan ini diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal sampai Brebes akibat penandatanganan perjanjian Revian. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan Antareja Republik Indonesia dan Gerilya Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan NII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sejak saat itu, Amir Fattah beserta kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa, seperti Desa Tokoh Jati dan Pager Barang. Yang keempat, ada pemberontakan DITI Sulawesi Selatan yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini di bawah kepemimpinan Kahar Muzakar. Kahar Muzakar melakukan pemberontakan sebanyak 2 tahap pada tahun 1950 hingga 1952 merupakan pemberontakan yang pertama. Sedangkan 1953 hingga 1965 merupakan pemberontakan yang kedua. Pada pemberontakan pertama, Kahar Muzakar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Pada pemberontakan yang kedua, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut dengan revolusi Islam. Yang selanjutnya ada pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar pada bulan Oktober tahun 1950. Pasukan pemberontak ini mengacaukan ketentraman dengan menyerang markas ABRI dan juga polisi pada saat itu. Ibnu Hajar sempat menyerah, tetapi akhirnya kabur dan mulai lagi gerakan pemberontakan ini. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa mengizinkan intervensi senjata dari pasukan ABRI dan polisi. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh komplotan DITI di Kalimantan Selatan telah tertangkap dan tertembak dan dihukum mati oleh pasukan pemerintah. Ada pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan. Ada faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan ini, yaitu Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Darat menolak nasakonisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI. Yang selanjutnya ada Angkatan Darat menolak poros Jakarta, Peking, dan konfrontasi dengan Malaysia. Di sisi lain, PKI juga memiliki hak kontrol secara penuh terhadap penggerakan buruh. Kurang lebih ada 3,5 juta orang telah ada di bawah pengaruhnya. Belum sampai di situ, masih ada 9 juta anggota lagi yang terdiri dari gerakan petani dan beberapa gerakan lain. Misal, pergerakan wanita, pergerakan sarjana, dan beberapa organisasi penulis yang apabila dijumlahkan bisa mencapai angka 20 juta beserta para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari pasukan G30 SPKI mulai bergerak dari Lubang Buaya dan menyebar ke segenap penjuru Jakarta. PKI menduduki beberapa instalasi vital di ibu kota, seperti Studio RRI dan Telkom dan lain-lain. Ikut 16
jenderal yang menjadi korban keganasan G30 SPKI. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Maijen Haryono Mastirta Darmo, yang ketiga ada Maijen R. Suprapto, yang keempat ada Maijen Siswono Parman, yang kelima ada Brigjen Donald Izacus Panjaitan, dan yang terakhir ada Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara itu, sesudah PKI dengan G30 SPKI berhasil membunuh para pimpinan TNI Angkatan Darat. Kemudian pimpinan G30 SPKI mengumumkan sebuah dekret melalui RRI yang telah berhasil pula dikuasai. Dekret tersebut diberinya kode dengan Dekret 1 yang mengutarakan tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Berdasarkan Dekret nomor 1 tersebut, Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi, dan Dekret nomor 2 dari G30 SPKI tentang penurunan dan kenaikan pangkat. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah Haris. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Kemudian yang kedua ada peristiwa Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata, serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor. Sementara pasukannya telah berontak, Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Kemudian yang ketiga, pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari RIS dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung NIT, Soumukil pada April 1950. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Soumukil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada Permesta dan PRRI. Yang kedua ada negara federal dan BFO. Apa sih itu Permesta dan PRRI? Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, merupakan sebuah gerakan militer di Indonesia
Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957, yaitu dipimpin oleh Letkol Venje Sumual yang berada di Makassar. Pada saat itu Makassar adalah ibu kota Sulawesi. Dan yang kedua ialah PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Merupakan salah satu gerakan pertentangan selang pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dan pemimpinnya Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Indonesia. Tokoh-tokohnya ialah yang pertama ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, yang kedua ada Saat Dr. Mudo, yang ketiga ada Maludin Simbolon, yang keempat ada Safrudin Prawira Negara, yang kelima ada Profesor Dr. Somitro Jojo Hadikusumo, dan lainnya. Gimana sih penumpasan PRRI dan Permesta? Jadi penumpasan PRRI dan Permesta itu dilakukan dengan operasi. Yang pertama ada operasi tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 yang dipimpin oleh Kolonel Kaharudin Nasution. Yang kedua ada operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Dan operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukmito Hendraningrat dan lain sebagainya. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang negara federal dan BFO. Apa itu negara federal? Adalah negara di mana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Yang kedua, BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945 sampai 1949. Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian daerah otonom di dalam RIS. Tokoh-tokohnya Tengku Bahriun dari 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949 sebagai ketua, Sultan Hamid II dari 13 Januari 1949 sampai 17 Agustus 1950 sebagai wakil ketua, dan yang ketiga Anak Agung dari negara Indonesia Timur, dan yang keempat Adil Puradi Reja Pasudan, yang kelima Sultan Hamid II Borneo Barat, yang keenam Tim Mansur. Dan penumpasan BFO dan negara federal, yaitu upaya pembubaran BFO adalah dengan pembubaran negara-negara boneka federal bentukan Belanda yang berakibat pembubaran Republik Indonesia Serikat RIS dan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya kesadaran terhadap intervensi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi kesadaran terhadap pentingnya dari intervensi bangsa dan konflik di beberapa wilayah Indonesia. Pada masa kini, Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki ketingkatan kerawanan yang tinggi. Di antaranya yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Nah, maka ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1933 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, yaitu dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat sebagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri bersebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Nah, kesadaran terhadap pentingnya dari integrasi bangsa dan konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa kita. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan
yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia yang sudah tertera di PPT. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat 24 konflik, di Jakarta 18 konflik, Sumatera 10 konflik, Sulawesi Tengah 10 konflik, dan Jawa Tengah 10 konflik. Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kementerian Sosial melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah. Targetnya, mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi, dan kesadaran terhadap pentingnya dari integrasi bangsa. Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kaula muda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teladan para tokoh persatuan. Pada tahun 2017, pemerintah mengangkat 173 orang sebagai pahlawan nasional. Tidak sembarang orang dapat mendapatkan gelar secara resmi sebagai pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, serta mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tokoh yang akan kita pelajari kali ini adalah Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah Papua. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun, Papua tetap berada dalam kendali Belanda. Berdasarkan hasil KMB tahun 1949, daerah Papua sebenarnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Namun, nyatanya hingga tahun 1962 belum menemukan titik terang. Akhirnya, Indonesia memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini. Namun, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu, bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya yang mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Muncullah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut, seperti Frans Kaisiepo, terus Silas Papare, dan Martin Inde. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang pahlawan yang bernama Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo ini merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Biak, Papua. Perjuangan Frans Kaisiepo dimulai pada tahun 1948 dengan memimpin perlawanan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda, serta menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke KMB di negeri Belanda. Pada masa perebutan Papua oleh Indonesia di Belanda tahun 1964, Frans Kaisiepo membantu para pejuang Indonesia dalam Operasi Trikora. Ia juga mendirikan Partai Irian sebagian Indonesia atau yang biasa disebut dengan ISI, yang menuntut integrasi Papua ke NKRI. Selain Frans Kaisiepo, ada juga pahlawan dari Papua yang bernama Silas Papare. Silas Papare merupakan salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua dalam pangkuan NKRI. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan Silas Papare untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang pertama, membentuk Komite Indonesia Merdeka bersama Digulis Sarjono dan Suprapto pada September 1945 dengan tujuan mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta menangani pemulangan tawanan perang.
Yang kedua, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian dan Kompi Irian 17 di Markas Angkatan Darat. Yang ketiga, menjadi delegasi Papua dalam perundingan di New York terkait sengketa Papua antara Indonesia dan Belanda. Selain Frans Kaisepo dan Silas Papare, ada juga Martin Inde. Martin Inde merupakan tokoh persatuan dari Papua yang diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1993. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional atas jasanya dalam mempersatukan Papua ke pangkulan Indonesia. Berikut tindakan Martin Inde yang mempersatukan Papua ke pangkulan Indonesia. Yang pertama, mempersiapkan perlawanan guna melenyapkan kekuasaan Belanda di Papua pada Desember 1945. Yang kedua, menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Yang ketiga, menyusun kekuatan gerilya Papua untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang melakukan operasi Rikora. Yang keempat, menjadi delegasi Papua dalam perundingan di New York bersama Silas Papare. Setelah kita mempelajari siapa aja sih pahlawan yang memperjuangkan tanah Papua demi kemerdekaan Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari siapa aja para raja yang berkorban untuk bangsa. Sebenarnya ada banyak raja-raja yang berkorban untuk bangsa Indonesia, namun saya akan mengambil dua contohnya. Yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tahun 1912 sampai dan wafat pada tahun 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, dia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono berperan banyak dalam usaha pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut adalah perjuangan beliau. Yang pertama, beliau menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Yang ketiga, beliau menjadi donatur perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, beliau menjadi salah satu delegasi diplomatik Indonesia termasuk ke KMB. Yang kelima, beliau menolak kerjasama dengan Belanda selama agresi militer yang pertama. Setelah kita mempelajari apa saja perjuangan yang dilakukan oleh seorang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kali ini kita akan mempelajari perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II lahir pada tahun 1893 sampai tahun 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indanpura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan kolonial Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno dan Hatta. Sultan Syarif Qasim II ini menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia, serta mengarahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun rupiah. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal dengan kesultanan yang sangat kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur yang lainnya agar turut memihak kepada Republik Indonesia. Sekian. Saya akan menjelaskan materi mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra.
Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam mewujudkan integrasi melalui bidang seni dan sastra adalah Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 1958. Ismail Marzuki dilahirkan dari keluarga seniman di Jakarta. Pada usia 17 tahun, Ismail Marzuki mulai mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Lalu pada tahun 1936, Ismail Marzuki masuk ke dalam perkumpulan musik Live of Java dan berkesempatan untuk mengisi siaran musik di radio tersebut. Sejak saat itulah, Ismail Marzuki mulai menuliskan lagu-lagunya sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ini diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Hal ini disebabkan latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya membuat Ismail Marzuki memiliki perasaan senasib dan seperjuangan terhadap penderitaan bangsanya. Berikut ini adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Yang pertama, Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan pada tahun 1944. Yang kedua, Halo Halo Bandung yang diciptakan pada tahun 1946 berkenaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, Selendang Sutera yang diciptakan pada tahun 1946 yang diciptakan berkenaan dengan revolusi kemerdekaan untuk menyemangati rakyat Indonesia pada saat itu. Yang keempat, Sepasang Mata Bola yang diciptakan pada tahun 1946 yang menggambarkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh perempuan pejuang, yaitu Opu Dayang Risaju. Opu Dayang Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Opu Dayang Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Ketika pulang ke Palopo, Opu Dayang Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. Opu Dayang Risaju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nica di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Dayang Risaju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya. Opu Dayang Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dayang Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Dayang mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Dayang Risaju meninggal dunia.